Novel Cultivation Chat Group Chapter 120. Pak, bisakah lebih cepat? Song Suhang melihat ke arah rumah sakit, khawatir paman dari Immortal Farming Sect itu bisa datang mengejar kapan saja. Pada saat itu, pikiran paman taksi langsung membayangkan banyak plot melodramatis tentang sepasang kekasih muda yang sangat jatuh cinta, tapi ketika keluarga kedua belah pihak menentangnya, mereka memutuskan bertemu di rumah sakit untuk melarikan diri. Duduk yang kuat. Paman taksi menginjak gas, dan taksi itu cepat melesat keluar. Di rumah sakit, Dr. Li baru saja menyelesaikan pekerjaannya lagi dan hendak ke ruang istirahat. Kebetulan dia melihat adegan Song Suhang menggendong Su Klen Sah Silu masuk ke taksi. Hah, yang tadi lari itu adik Zhou Yaya kan? Dia juga sepertinya menggendong seseorang. Dan selimut itu milik rumah sakit kita kan? Apa yang terjadi? Dr. Li tampak kebingungan. Saat dia bertanya-tanya, seorang paman karyawan melompat turun dari lantai atas. Dalam satu lompatan, dia berhasil melompati sekitar selusin anak tangga. Hei, jangan asal melompat-lompat di rumah sakit. Sangat berbahaya. Dr. Li memanggil untuk menghentikannya. Tapi mana sempat paman itu memedulikan hal-hal seperti itu sekarang. Dia menyesal sampai ingin menggigit giginya sampai hancur. Dia berlari mengejar taksi, memburunya. Ada banyak rintangan di jalan yang menghalangi jalan paman itu ke depan, seperti taman bunga, pagar, dan kendaraan yang sedang parkir. Tapi tidak satu pun bisa menghentikannya. Dia seperti ahli parkour, bergerak dengan mudah saat maju dalam garis lurus. Wah, keren. Banyak orang mengeluarkan ponsel mereka, merekam pertunjukan parkour spektakuler oleh ahli ini. Bahkan sebelum 3 menit berlalu, taksi sudah berhenti di Jalan Fortune. Song Suhang membawa Su Klen Sah Silu keluar mobil, mengeluarkan uang 50.000 untuk diberikan kepada paman taksi. Terima kasih Pak. Tidak usah kembalian. Dia tidak berani membuang waktu. Siapa tahu kapan paman Immortal Farming Sect itu akan mengejar ke sini. Tanpa menunggu balasan paman taksi, dia menggendong Su Klen Sah Silu dan masuk ke bagian terdalam Jalan Fortune. Belok kanan, tempat tinggalku di lantai 19 Kompleks Ande Blok A. Ada tempat yang bisa kita sembunyikan diri sementara di sana. Su Klen Sah Silu berkata lemah. Dia menyembunyikan auranya di perjalanan. Sebelumnya dia tidak bisa melakukannya karena rasa sakit yang akut, itulah mengapa paman Immortal Farming Sect bisa mengunci posisinya. Tapi masalahnya adalah Song Suhang tidak tahu cara menyembunyikan auranya. Song Suhang membawanya ke Kompleks Ande Blok A. Keberuntungan mereka tidak buruk dan pintu lift kebetulan terbuka saat ini. Blok ini hanya memiliki satu lift, dan jika keberuntungan mereka buruk mereka akan terjebak di sini untuk waktu yang sangat lama. Mereka pergi ke lantai 19 dalam satu kali perjalanan. Ah Silu membuka pintu, dan berkata lemah, letakkan aku. Tinggal di sini dan jangan bergerak dulu. Lalu, dia masuk ke dalam ruangan, dan mengambil sebotol obat dari lemari anggur. Dia kemudian kembali dan menyemprotkan sedikit ke tubuh Song Suhang. Cairan obat ini bisa menyembunyikan aura dan bau seseorang sementara. Setelah disemprot, aura dan bau Song Suhang berhenti di ambang pintu ini. Tapi itu hanya akan bertahan untuk waktu yang sangat singkat beberapa menit. Ikuti aku. Su Klen Sah Silu membawa Song Suhang ke kamar tidur, dan lalu membuka lemari pakaian. Dia mendorong pakaian ke samping dan setelah mengutak-atik sebentar, sebuah pintu tersembunyi muncul. Ini berada di antara kamar tidur dan kamar mandi. Ini desain yang cukup cerdik, karena sama sekali tidak terlihat ada ruang rahasia dari luar. Masuk ke dalam, kata Ah Silu. Song Suhang dan dia memasuki ruang rahasia bersama. Ah Silu menempatkan pakaian di lemari pakaian kembali dengan rapi, dan menekan tombol, menutup pintu lemari pakaian dan pintu masuk ruang rahasia. Sebelum ini bahkan selesai, dia mengeluarkan gulungan kecil dari ruang rahasia, dan menempelkannya di pintu masuk. Ada formasi yang digambar pada gulungan yang bisa memblokir aura dan suara, menciptakan tempat persembunyian yang sempurna. Song Suhang melihat penampilan Su Klen Sah Silu yang sudah lama bersiap untuk ini, dan bertanya curiga, kamu sudah tahu paman itu akan mencarimu dari dulu. Ah Silu menggelengkan kepala, berkata, klan kami memiliki banyak bisnis besar, jadi musuh kami tidak sedikit. Ruang rahasia ini hanyalah tindakan pencegahan. Ini dulu adalah gudang penghuni sebelumnya. Aku hanya memodifikasinya sedikit. Song Suhang mengangguk. Tampaknya klan kultivator besar tidak mudah juga. Ruang rahasia tidak besar, dan keduanya duduk berhadapan dan bahkan bisa mendengar napas sisi lain. Apakah paman itu akan bisa menemukan tempat ini? Song Suhang bertanya dengan lembut. Aku menyembunyikan auraku di jalan. Namun, selama dia bukan idiot dia akan bisa menemukan apartemen ini. Su Klen Sah Silu menatap Song Suhang. Di jalan Song Suhang belum menyembunyikan auranya. Bahkan tanpa aura Su Klen Sah Silu, paman itu masih bisa menemukan Song Suhang melalui baunya. Lalu pertanyaannya adalah, apakah paman itu idiot atau bukan? Paman itu mungkin lugu dan bodoh, tapi dia bukan idiot. Dia mengikuti aura Song Suhang, dan berhasil menemukan kompleks Ande Blok A. Di sini, masih ada bau sisa dari si penipu itu di sini. Paman itu tertawa dingin. Hidung kultivator lebih sensitif daripada anjing, dan dia tidak akan pernah melupakan bau dari tubuh si penipu itu. Dia menggunakan kekuatan untuk membuka pintu utama. Tidak matter sekuat apapun tindakan anti malingnya, itu tidak tertandingi rapuh di depan seorang kultivator. Kamu tidak akan bisa melarikan diri, penipu busuk dan keturunan klan Su. Paman itu bergegas masuk ke apartemen, suara marahnya memekakkan telinga. Namun, seluruh apartemen kosong, tanpa jejak orang manapun. Dan bau serta aura si penipu itu telah terputus di pintu.
Udara masih memiliki aroma samar dari beberapa cairan obat. Aku dipermainkan lagi. Paman itu menjadi murka. Dia mulai mencari dengan gila di ruangan, memecahkan barang, menghancurkan vas bunga. Setiap yang bisa menjadi tempat persembunyian dicarinya, tapi dia tidak bisa menemukan jejak keduanya dimanapun. Sial, kemana mereka melarikan diri? Paman itu mengaum, berlari keluar dari apartemen, dan pergi berlari. Song Suhang mendengar bahwa di luar sudah sepi. Dia bertanya, paman itu sudah pergi. Tidak mungkin semudah itu, sekarang kita hanya bisa berharap dia tidak membongkar apartemennya. Ah Silu menggelengkan kepala. Kali ini dia membawa terlalu sedikit barang ketika melarikan diri dari rumah. Kalau tidak, jika dia membawa beberapa segel harta, artefak magis kuat, atau pil yang bisa menekan luka sementara, Paman Immortal Farming Sect pasti tidak akan menjadi ancaman baginya. Seperti yang dia duga, setelah waktu singkat, suara lembut ditransmisikan dari luar. Paman Immortal Farming Sect itu telah kembali. Paman itu mungkin lugu dan bodoh, tapi dia masih mengerti bagaimana menggunakan taktik berbalik dan menangkap orang lain lengah. Sial, apakah mereka benar-benar melarikan diri? Paman itu bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, di luar kembali sunyi lagi, dan tidak ada lagi suara gerakan. Paman itu pergi lagi. Song Suhang bertanya. Karena takut ketahuan oleh sisi lain, dia tidak berani menggunakan energi spiritualnya untuk memeriksa. Ah Silu menggelengkan kepala. Dia punya metode untuk memantau apa yang terjadi di luar ruang rahasia. Orang dari Immortal Farming Sect itu hanya tinggal di ruang tamu sekarang, dan mengadopsi sikap seseorang yang menunggu di tunggul untuk kelinci menabraknya, menyerahkannya pada keberuntungan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Menunggu paman itu pergi. Song Suhang tertawa getir. Jika dia pergi itu yang terbaik. Tapi jika dia terus tinggal di sini, maka pada malam hari ketika lukaku tidak akan kambuh sementara, aku akan memukulnya dengan satu telapak tangan. Ah Silu berkata dengan acuh tak acuh. Astaga, aku lupa identitas asli nona ini adalah figur jenius setara dengan Soft Feathers. Dia sudah menantang Heavenly Tribulation Rank 3 di usia muda seperti ini. Menurut konvensi penamaan beberapa sekte kultivasi kuno, rank 1 dikenal sebagai Body Tempering, rank 2 sampai rank 4 adalah Ki Tempering, dan rank 5 adalah Grand Dao of the Gold Core. Nona ini sudah melatih Ki-nya ke level sangat tinggi, dan dekat dengan puncak Ki Tempering, seorang ahli dekat dengan membentuk Gold Core-nya. Selama dia bisa sementara menekan lukanya dari Heavenly Tribulation, mengurus paman itu akan serileks bermain-main. Dan dengan demikian sementara, kedua belah pihak hanya bisa membuang waktu mereka. Bosan, Song Suhang mulai melatih True Self Meditation Scripture untuk melatih energi spiritualnya. Waktu berlalu sangat cepat, dan dengan cepat menjadi tengah hari. Perut Song Suhang mengeluarkan suara gemuruh. Sejak memasuki dunia kultivasi, tubuhnya akan membutuhkan kuantitas besar ki dan darah saat berkultivasi. Jadi, dia akan makan banyak dan cepat lapar. Ada apa untuk dimakan? Song Suhang bertanya. Jika itu adalah ruang rahasia, maka seharusnya ada beberapa makanan yang disiapkan, kan? Aku bisa puasa. Mata Ah Silu sedikit terangkat saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Tapi Nona, bagaimana dengan aku? Aku masih belum bisa puasa.